mana di dunia ini termasuk di Indonesia. Ya, misalnya beliau itu belajar ilmu agama Islam, mengambil sanad yang sahih Bukhari dari jalur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani melalui Kiai Ahmad Marwazi Al-Badawi. Kemudian mengambil sanad Arba'in Nawawiyah jalur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani melalui Syekh Dr. Zakaria Talib Al-Maki. Kemudian mengambil sanad kitab Risalatul Mustarsyidin dari Syekh Zakaria Talib Al-Maki. Mengambil sanad kitab Bunyatul Talibin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Syekh Fadil Al-Jilani. Kemudian yang di Indonesia banyak sekali dari Mbah Mun Zubair, Kiai Muzadi dan seterusnya, banyak sekali. Jadi kita gak meragukan tentang keilmuan beliau, wawasan beliau begitu banyak. Kalau Bapak Ibu mendengar YouTube ceramah beliau cukup banyak sekali. Oleh karena itu mari sama-sama kita ikuti kuliah sepuh pagi hari ini. Pada Bapak Ustaz dipersilakan sampai dengan waktu suruh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa akramana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatani nu'idduha ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man wasafa ismahu fi kitabihi bi Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi hatta yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa an Az-Zubair bin Adi radhiyallahu anhu syakawna ila Anas bin Malik ma nalqa min al-Hajjaj faqala lana isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tu hadha min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa balaghana Rasulullah an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah anugerahkan berbagai macam kemudahan, dan Allah tambahkan berbagai macam nikmat. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mudah untuk bangun tidur, karena banyak yang tidurnya gampang tapi tidur bangunnya susah. Gampang untuk tidur tapi bangunnya susah. Kita diberikan kemudahan gampang tidur dan gampang bangun, terutama bangun sebelum datang azan subuh. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian kita diberikan kemudahan melangkahkan kaki berjalan dari rumah ke tempat yang mulia ini, serta kita diberikan kemudahan melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Semoga dengan kemudahan-kemudahan itu Allah Ta'ala jadikan semuanya sebagai asbab yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seorang ulama tabi'in yang bernama As-Suwaid bin Adi datang kepada khadim pelayannya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang umurnya sangat panjang. Beliau wafat di usia 102 tahun. Melayani Rasulullah SAW sejak umur 9 tahun sampai usia 16 tahun. Karena beliau melayani Rasulullah SAW, maka beliau mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berkah yang beliau dapatkan adalah berkah umur panjang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang paling beruntung adalah orang yang umurnya panjang dan amal kebaikannya banyak. Man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling beruntung itu orang yang panjang umur dan amal solehnya banyak. Nah, ini kebalikannya dengan umat zaman sekarang, panjang umur tapi makin gak benar. Itu namanya ulama usia lanjut makin agresif. Ya, dan bukan ulama dalam pengertian baik. Hanya orang yang dikasih umur panjang tetapi amal kebaikannya sedikit. Sayyidina Anas bin Malik ini mendapatkan keberkahan umur panjang. Amal solehnya juga banyak. Semoga kita seperti itu. Panjang umur, amal soleh kita makin banyak. Kemudian yang kedua, keberkahan lainnya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Ini yang namanya rezeki orang soleh. Allah tidak akan pernah mengabaikan orang-orang yang setia kepadanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang taat, yang selalu menjaga perintah dan menjauhi larangan. Pasti ada yang namanya rezeki orang soleh. Kita harus yakin itu bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan ini yang memudahkan hidup. Kenapa begitu? Pemahamannya diambil dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah Ta'ala, fa innal 'abda la yuhramu rizquhu li dhanbin yusibuhu." Kata Nabi, bahwasanya seseorang itu akan terhalangi mendapatkan keberkahan rezeki karena dosa yang dilakukan. Fa innal 'abda la yuhramu rizquhu li dhanbin yusibuhu. Ada sebab yang membuat rezeki kita ini seret. Apa itu? Perbuatan dosa. Ya kan? Yang dimaksud seret di situ adalah hilangnya keberkahan. Ya, ada juga memang susah mendapatkan rezeki dunia karena perbuatan dosa yang dilakukan. Karena itu kebalikannya, kalau kita taat, kita rajin melakukan amal soleh, menjunjung tinggi perintah agama, maka insya Allah urusan dunia itu beres. Coba kita perhatikan orang-orang Saudi Arabia, terlepas dari mereka ini menerima jamaah haji atau minyak mereka berlimpah. Saya perhatikan orang-orang Mekah itu hidupnya santai. Orang Mekah, orang Madinah, hidupnya santai. Ya, nggak terlalu boyo kayak orang Jakarta. Orang Jakarta itu sebelum subuh sudah berapa kerja. Jam 12 malam pulang kerja. Jadi hidupnya itu habis untuk kerja. Ya, orang Jakarta itu hidupnya habis untuk kerja. Tapi kita lihat kaya enggak? Yang enggak kaya, enggak sugi-sugi amat. Punya uang yang segitu-segitu aja, enggak banyak. Tapi orang Mekah itu santai. Sore main bola, orang Mekah gitu. Saya perhatikan di pinggir kota Mekah, di daerah Syarah City. Itu pada asal mereka main bola, kayak orang Pondok Labu main bola. Antar kampung main bola. Begitu menjelang waktu maghrib, bubar langsung ke masjid. Karena mereka nggak pakai celana pendek, nggak kayak orang Jakarta. Main bola pakai celana training. Dan juga nggak kotor-kotor amat, nggak ada najisnya. Langsung datang ke masjid. Sholat jamaah di masjid. Nunggu sampai datang waktu Isya. Setelah Isya berpulang. Subuh datang lagi ke masjid. Jadi hampir 5 waktu itu mereka melaksanakan sholat jamaah. Kata orang-orang Mekah yang saya temui, yang hidup itu diserahin aja semua kepada Allah. Kita hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kerja ya kerja.
Allah perintahkan berusaha, ya kita berusaha. Allah perintahkan kita jujur, ya kita jujur. Ya kan? Urusan hasil kita serahkan semuanya kepada Allah. Dari pekerjaan yang kita lakukan, apakah kita jadi sugih apa enggak, jadi kaya atau enggak, itu Allah yang tentukan. Bukan kita harus ngotot. Tapi nanti Allah temukan kita dengan orang-orang soleh. Dan memang betul. Itu orang jual makanan burung di Mekah. Mobilnya itu pakai mobil GMC. Sedangkan di Jakarta yang pakai mobil GMC itu cuma Bapak Alun, tetangga depan kita itu. Ya kan? Yang punya jalan tol. Itu cuma jualan numpang burung saja bisa beli mobil GMC. Kita pontang-panting gitu kan, harus nambang timah gitu kan, baru bisa beli mobil GMC. Itu bedanya. Kenapa? Karena mereka itu menyerahkan urusan dunia mereka kepada Allah. Mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Diperintahkan kerja. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum. Kata Al-Qur'an begitu di dalam Al-Qur'an surat 1. Bekerjalah kalian, nanti Allah yang menilai hasil pekerjaan kalian. Kemudian Allah perintahkan untuk jujur. Allah perintahkan mereka untuk adil. Allah perintahkan mereka untuk menjaga hak siapapun yang ada pada mereka. Maka Allah berikan keberkahan. Dan ini memang janji Allah di dalam Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya penduduk satu negeri itu beriman, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, pasti kami akan buka bagi mereka semua keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Mekah itu kebun jarak, ada kebun di pinggiran kota Mekah. Tapi kenapa pisang berlimpah? Dan kenapa harga pisang itu stabil di Mekah dari tahun 75? Kata bapak saya waktu berangkat haji tahun 75. Sampai saya tahun kemarin umroh, itu masih 3 real harga pisang. Coba harga pisang di Pondok Pasar Pondok Labu, apa iya dari tahun 75 sampai sekarang masih stabil di harga 300 perak? Ya kan? Kata tukang pisangnya, ongkos untuk bawa pisang itu lebih mahal, sehingga harga pisang di Saudi, di Mekah nggak ada pohon pisang, pisang murah. Dan di sini pohon pisang di depan ada pohon pisang. Ya kan, dekat rumahnya Raffi Ahmad banyak pohon pisang. Ya kan? Tapi kenapa harga pisang mahal? Ini berarti ada sesuatu dengan keberkahan pada negeri ini. Kenapa? Bisa jadi mungkin imannya kurang, bisa jadi juga takwanya tidak meningkat. Semuanya, nggak cuma pejabat, tapi juga rakyat. Jadi orang ini kalau mencari-cari kesalahan selalu yang disalahkan pejabat. Tapi rakyatnya nggak pernah introspeksi. Nah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini mendapatkan keberkahan karena kesolehan. Taat kepada Rasulullah, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah berikan keberkahan harta, ternaknya banyak. Sudah ternaknya banyak, anaknya banyak. Ini keberkahan dari Anas bin Malik. Anak banyak tentu dari istri yang banyak. Nah, tapi kalau ini memang kita ngomongnya pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang gitu kan. Jadi Anas bin Malik ini luar biasa berkah. Nah, beliau hidup sampai masa tabi'in. Masa tabi'in itu masa sesudah masa sahabat. Jadi Rasulullah SAW wafat, kemudian kepemimpinan umat dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab, diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Anas bin Malik ini hidup sampai masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Cukup lama. Nah, pada masa itu telah terjadi perubahan pada umat. Kesalehan umat itu sudah menurun. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa khairul qurun qarni, masa yang paling baik adalah masa di mana aku hidup, katakan. Berkah semuanya. Summal yaluna, kemudian masa sesudahnya.
summa yalunahum, kemudian masa sesudahnya, summa yalunahum, kemudian masa sesudahnya. Ini menegaskan bahwa terjadi entropi kualitas keimanan umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada penurunan. Ya, kualitas umat menurun. Tetapi menurunnya zaman dulu lebih menurun sekarang. Maka kita nggak bisa katakan bahwa zaman sekarang itu sama dengan zaman Nabi. Dari segi kualitas beda. Kualitas iman orang zaman sekarang dengan orang zaman Nabi. Ulama zaman sekarang itu kualitasnya sama dengan orang awam di kalangan sahabat. Ulama zaman sekarang kualitasnya sama dengan kualitas orang awam di zaman sahabat. Terus bagaimana orang awamnya kan gitu. Sehingga pernah ada seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang perbandingan kualitas umat pada zaman itu dengan zaman sahabat. Kata beliau, andaikan masih ada sahabat Nabi yang hidup pada masa kita sekarang ini, kita pasti akan menganggap mereka orang gila. Kenapa dianggap orang gila? Karena mereka lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu waktu beliau ketinggalan sholat zuhur berjamaah karena asik berada di kebun kurma miliknya. Seperti biasa setiap hari beliau meninjau kebun kurma, dan ada satu kebun kurma yang baru dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu beliau masuk mendengar suara burung berkicau dengan indah di kebun itu, sampai beliau lupa waktu zuhur sudah masuk. Lama beliau ada di dalam kebun, akhirnya beliau tersadar kalau beliau ternyata belum melaksanakan sholat zuhur. Astagfirullah, saya ketinggalan sholat zuhur berjamaah. Pulanglah beliau dari kebun. Ketika sampai di Masjid Nabawi, orang keluar dari masjid selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ini semua gara-gara kebun ini. Saya ketinggalan sholat zuhur berjamaah. Pahala yang sudah Allah janjikan hilang buat saya. Tetap dia melaksanakan sholat, tapi dengan penyesalan kenapa saya tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Pulang dari masjid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bicara kepada istrinya, beliau sampaikan, Bu, hari ini saya mau wakafkan kebun yang baru saya beli. Saya mau serahkan kepada umat. Kenapa, Pak? Ini sebagai bentuk hukuman karena saya ketinggalan sholat zuhur berjamaah gara-gara ada di kebun tadi. Jadi karena ketinggalan sholat zuhur berjamaah, kebun ini diwakafkan. Ini perbandingan umat dengan kita. Coba kalau kita bandingkan dengan kita. Kita baru beli mobil BYD listrik, Denza, yang seperti Lexus, ya kan? Terpesona kita sama mobil itu. Kita pandangin terus, ini nanti ngecasnya di mana, apa gitu kan, kepikiran. Ya, jangan sampai bareng lewat Pondok Labu apalagi udah pasang. Waduh, ojeknya itu betul-betul nggak mikir itu, kalau belok aja kan gitu kan. Aduh, ini nanti kalau bareng nanti bengkelnya di mana? Sampai akhirnya waktu zuhur itu kita lewat, Pak. Apa iya kita wakafkan itu ke Istiqomah, Pak? Ya. Mobil BYD baru yang baru kita beli itu, gara-gara kita terlambat sholat zuhur terus kita wakafkan ke Istiqomah. Yo eman, karena gitu kan. Yo yang enak adalah pengurus masjidnya kan gitu kan. Mau saya mantul kan gitu kan. Bisa-bisa saya dikamuk sama istri saya, Pak. Itu. Maka Hasan Al-Basri mengatakan kalau sahabat hidup pada masa kita pasti akan menganggap mereka orang gila. Kenapa? Mereka nggak takut kehilangan dunia. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ini orang luar biasa hebat. Kata Rasulullah SAW, Abu Dzar Al-Ghifari itu meninggal sendirian dan dibangkitkan dari kiamat sendirian. Karena beliau meninggal, jenazahnya ditelantarkan di padang pasir. 7 hari baru ketahuan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud kalau beliau itu sudah meninggal dan belum dikuburkan. Jadi beliau meninggal berdua dengan istrinya. Ketika di akhir hayat,
sama-sama tua. Beliau meninggal, istrinya nggak bisa nguburin. Nenek-nenek gimana mau menguburkan? Akhirnya tinggal oleh istrinya. Istrinya pergi, meninggalkan beliau, meninggal di tempat lain. Beliau meninggal sendirian, dibangkitkan nanti sendirian di hari kiamat. Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang unik dari Abu Dzar? Abu Dzar itu dikasih jabatan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan supaya nggak banyak mengkritik. Karena Abu Dzar ini suka mengkritik. Kata Abu Dzar kepada Muawiyah, Muawiyah, bukan saya tidak cinta kepada Anda, saya cinta kepada Anda. Saya tahu Anda adalah sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan saya hormati Anda punya orang tua Abu Sufyan. Kata Abu Dzar, tapi dalam soal memimpin orang banyak, Anda harus dikritik karena Anda bukan Nabi. Di hadapan saya penguasa itu lemah, kata Abu Dzar. Dikritik. Semua kebijakan yang diambil oleh Muawiyah dikritik oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan menawarkan posisi. Bagaimana kalau jadi one team press? Ya kan? Dewan pertimbangan one team hall, Dewan pertimbangan khalifah, kan gitu kan? Bagaimana kalau kamu saya jadikan anggota Dewan pertimbangan? Enggak. Atau saya jadikan menteri? Enggak. Atau saya kirim uang tiap bulan? Enggak usah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dunia ditolak. Oh, saya dikasih jabatan, saya masih mau. Orang sekarang ya kayak saya begini, dikasih jabatan one team press, ya kapan lagi? Itu kan dakwah. Kan kalau kita kan begitu kan? Nah ini cara kita bagaimana menjaga syiar Islam. Kalau kita kan begitu Pak. Abu Dzar berani nolak. Betul antara sahabat dengan kita. Maka betul yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, andaikan sahabat hidup pada masa kita, kita pasti akan anggap mereka orang gila karena mereka tidak mereka mengabaikan dunia hanya untuk akhirat. Tapi kalau kita hidup pada masa sahabat, di zaman sahabat kita hidup, pasti para sahabat akan berkata kita adalah setan-setan yang harus dijauhi. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau model kita ini hidup pada masa sahabat, pasti kita dianggap sebagai setan yang harus kita dijauhi. Artinya beda jauh kualitas antara generasi masa lalu dengan generasi zaman sekarang. Nah, Az-Zubair bin Ali ini mengadu kepada Anas bin Malik. Kenapa? Syakauna ila Anas bin Malik ma nalqa min al-Hajjaj ibn Yusuf. Kami mengadu kepada Anas bin Malik tentang apa yang kami terima, perlakuan yang kami terima dari gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini gubernur pada zaman dinasti Umayyah. Waktu itu khalifahnya anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Hajjaj bin Yusuf terkenal sebagai seorang penguasa yang keras. Ada seorang ulama tabi'in yang dipancung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf bernama Sa'id bin Jubair. Nah, maka ulama-ulama ini khawatir, resah dengan kebijakan Al-Hajjaj bin Yusuf. Mengadulah kepada Anas bin Malik. Gimana ini? Kita punya pimpinan kayak begini, gubernur kayak begini, keras orangnya, dinasihatin susah. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, isbiru, isbiru. Sabar, sabar, sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Karena zaman-zaman yang datang sesudah masa Nabi Muhammad SAW pasti lebih buruk daripada masa sebelumnya. Zaman yang datang setelah masa Nabi Muhammad SAW pasti lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Hatta talqu rabbakum, itu terus akan terjadi sampai kalian berjumpa dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Hada ma sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Bapak yang Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang di akhir zaman ini fitnah makin banyak. Dan kalau kita lihat kualitas iman orang zaman sekarang ini makin berbeda dengan iman orang zaman dulu.
Dan itu dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam satu riwayat yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-syahr." Sungguh kalian itu berani melakukan amal, melakukan perbuatan yang kalian pandang enteng di mata kalian. Wa kunna na'udduha fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Padahal dulu kami menganggap semua amal yang kalian lakukan itu sebagai dosa besar. Jadi dosa yang kita anggap kecil itu pada masa Nabi dianggap dosa besar. Ini perbedaan cara pandang di dalam menilai amal. Maka kalau kita lihat orang makin sekarang, makin kesini makin berani. Dulu mana ada orang berani korupsi Quran? Utsman bin Affan memberikan proyek penyebar luasan pusat Quran, itu gak ada orang berani korupsi. Kenapa? Quran. Tapi sekarang orang korupsi Quran berani, Pak. Harga kertas buat Quran yang mestinya pakai kompo error, yang harganya paling mahal, itu dibeli dengan harga kertas roti, bisa. Padahal yang dicetak adalah Quran. Itu waktu korupsinya baca bismillah, Pak. Bagi-bagi rezeki katanya. Dan ketika dapat ngomongnya apa? Berkah orang soleh, kan begitu. Apa nggak berani orang zaman sekarang itu? Berani. Zaman sekarang itu orang berani mempermainkan isu agama. Berani. Coba kalau kita lihat di media sosial, orang berani. Sampai ada seorang santri di Jawa Tengah itu menulis buku, "Ya Allah izinkanlah saya berzina." Judul bukunya itu, "Ya Allah izinkan saya berzina." Zina saja sudah dimurkai oleh Allah, kok minta izin? Ya. Jadi orang makin ke situ makin berani, melawan agama makin berani. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Ain, disebutnya kan Gubernur Ain, Bapak Ain, Gubernur Ain. Kalau orang Sunda mengatakan Ain itu kasar sebenarnya, Pak. Ain siap itu kasar. Maka ketika Mataram menguasai Parahyangan, diganti istilah Ain itu. Abdi dan lanjut. Itu kata orang Sunda. Makanya orang Priangan bagian timur itu, kalau dengar kata Ain sakit kupingnya. Tapi kalau bagian Priangan barat biasa, Pak, mengatakan Ain siap. Dia mengatakan, karena sudah punya posisi, punya jabatan, apa yang dikatakan? Kata beliau, "Saya Idul Adha, kambing sembelihan, daging kambing dan daging sapi saya kasih sebelum sholat Id." Memang ini nggak sesuai dengan agama, tapi saya kasih. Kenapa? Demi orang miskin. Berani, Pak. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa daging itu, binatang kurban itu, baru dipotong setelah sholat Id. Itu bid'ah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, itu memang itu bid'ah. Karena Rasulullah mengatakan bahwa hewan ternak itu disembelih setelah sholat Id. Bubar sholat, baru kemudian menyembelih hewan. Setelah itu dagingnya dibagi-bagi. Ini dibalik. Kita potong sebelum sholat. Kalau bisa sebelum sholat orang sudah dapat daging. Nanti supaya habis sholat mereka bisa masak langsung. Nah soal masak kan nggak harus habis sholat. Kita ini masak daging, bikin sate itu tanggal 11. Kebanyakan begitu. Tanggal 12. Yang punya penyakit daging itu nggak bikin sate, Pak. Kenapa? Kalau dia bikin sate, pasti dia dagingnya naik. Jadi dia berpendapat bahwa dengan begitu dia sudah melaksanakan agama. Ini orang berani melawan syariat. Meskipun dianggap sepele, ini besar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, siapa saja yang berani mengadakan aturan baru di dalam agama, padahal itu bukan bagian dari agama, maka aturan itu tertolak menurut timbangan agama.
dianggap bid'ah. Bid'ah itu dengan aturan-aturan baru. Kok sembelihan korban dikasih sebelum sholat Idul Adha? Itu bid'ah namanya. Walaupun alasannya kemanusiaan, syariat itu punya maksud. Jadi kenapa ada syariat? Karena ada maqasid. Apa itu maqasid? Tujuan-tujuan dari syariat. Tujuan dari syariat nggak bisa dilanggar. Manusia punya nalar, syariat juga punya nalar. Manusia punya logika, syariat juga punya logika. Ada aturan syariat yang harus kita pahami supaya kita tidak melanggar syariat. Jadi inilah kualitas orang zaman sekarang, berani melawan Allah dan Rasul. Apalagi contohnya masalah waris. Orang Islam sekarang nggak mau belajar ilmu faraid. Kenapa nggak mau belajar ilmu faraid? Nggak mau kalau orang tuanya meninggal, harta itu dibagi menurut Al-Quran. Coba kita perhatikan pengajian-pengajian itu waris. Ada nggak? Nggak ada. Yang bahas masalah waris. Saya pernah ditanya oleh seorang tokoh Muhammadiyah di dekat tempat tinggal saya. Dia tanya saya, Pak Ustaz, saya punya anak 4, semuanya perempuan. Nah, apa benar kalau saya meninggal, adik saya dapat waris? Iya. Waduh, enak banget adik saya, Pak. Agak kerja, agak ngapain, dia dapat warisan dari saya. Bagaimana Quran bilangnya begitu? Karena yang namanya ahli waris anak perempuan itu, dia tidak menuntut ahli waris yang lain, kecuali bapak punya anak laki. Walaupun dia baru umur 3 bulan, maka dia sudah menuntut ahli waris yang lain. Wah, saya kalau gitu udah begini aja, saya bagi rata aja. Dia nggak mau ikut aturan. Kenapa? Karena ini urusan fulus. Jadi dipikir agama itu adalah cuma urusan yang tidak berkaitan dengan harta. Sedangkan kalau sudah berkaitan dengan harta, agama nggak usah ikut. Nah, ini orang zaman sekarang. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasyam. Sungguh kalian itu berani melakukan satu amal yang kalian pandang enteng. Wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minat. Padahal dulu kami anggap amal itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa besar. Jadi kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan nama era disrupsi. Jadi kita hidup di era disrupsi. Semua itu serba kacau. Tidak lagi on the track, di luar dari jalurnya. Zaman sekarang itu begitu. Cara berpikir orang setelah COVID itu aneh, banyak yang berubah. Banyak orang berubah sekarang cara berpikir. Apalagi dengan kemajuan teknologi AI. Ya kan? AI, dibacanya AI. Tulisannya AI. Orang Sunda bacanya AI. Ya kan? AI. Anak Jakarta zaman dulu, AI itu, mohon maaf, itu singkatan dari tai. Ya kan, tai kotor bacanya AI kotor. Maka dengan AI itu kotoran banyak. Lah gimana nggak kotor? Sekarang AI bisa dipakai buat video rekayasa. Suara kita direkam oleh Google, kemudian Google menjual data suara kita itu ke semua aplikator AI, sehingga kita bisa bikin. Ya, kita bisa bikin figur tertentu pakai suara kita. Maka ada di situ polisi dimarahin emak-emak. Begitu ditulis di bawahnya, video ini adalah buatan AI. Mana ada emak-emak berani marahin polisi? Yang berani marahin polisi cuma istrinya. Iya kan, ini emak-emak di jalan berani marahin polisi. Sampai ngapain bilang-bilang saya, urusin aja keluarga sampai. Mana ada, ternyata di situ AI. Ini era fitnah sudah dimulai. Era disrupsi. Akhirnya ada orang berpikir, ya sudah belajar agama pakai AI saja, ngapain repot-repot? Tanyalah ChatGPT. Ya kan? ChatGPT jawablah pertanyaan saya, apa itu yang namanya mat wajib mutasir? ChatGPT bisa jawab. Terus Ustaz Muhammad mau kemana? Kalau kemudian ChatGPT menjawab, sehingga akhirnya ada orang yang mengatakan, ya udah kalau gitu kita nggak perlu Ustaz lagi, sudah tanya saja ChatGPT. Oh iya benar Pak, kalau begitu
Tidak salah orang mengatakan itu yang namanya smartphone, handphone pinter. Kenapa? Karena SIM-nya tergoblok, kan gitu loh. Yang enggak HP-nya bodoh. Yang pintar siapa? HP-nya yang pintar, smartphone. Dan dia megang tidak smart. Itu aja. Lah kan sekarang ada bukti bahwa mahasiswa itu mengerjakan tugas, contek dia bawa HP, dia contek di sini. Dia kerjakan makalah, dia tanya ChatGPT, tolong buatkan saya makalah tentang hukum pertambangan. Itu kan aspek dokumen terbang di pertambangan timah di Pulau Belitung. Langsung ChatGPT jawab, jadi 20 halaman, tinggal copy paste, langsung kemudian dimodif sendiri. Kalimatnya beberapa atas dijawab, ya kan, diubah, tengah dirubah, bawah dirubah. Sehingga dosennya percaya kok pinter. Padahal itu ChatGPT. Ya saya dosen Pak, sering bersama makalah, jadi saya tahu. Nggak mungkin kamu ngomong blepetan itu jadi bagus begini kan, itu nggak mungkin. Kemampuan verbal kamu terendah, kenapa kok tulisanmu jadi hebat? Anu Pak, udah, kalau udah anu berarti ini nggak benar. Ketahuan. Maka Finlandia kembali ke masa lalu, mengurangi penggunaan komputer, mengurangi penggunaan gadget, dan memfokuskan kepada tulis tangan. Kembali lagi tulis tangan. Kenapa? Karena tulisan tangan itu menggambarkan kondisi jiwa seseorang. Dulu ada menulis halus, tebal, tipis. Maka tulisan bapak-bapak zaman kolonial ini kan zaman kolonial. Ada yang mengasah 3 bendera, ya kan gitu kan? Ya, yang lahir itu sebagai bagian dari warga Nederlands Indi. Ketika hidup itu masih zaman Reglement, kan gitu kan? Reglement masih berlaku, ya masih zamannya Pak Raden masih menggulu jalan ya kan, mengatakan Cecili Boto masih hidup, itu kan apa ngomongnya campur bahasa Belanda. Ada lagi yang generasi baby boomer, ada Gen X, saya Gen X, ada lagi generasi milenial ini yang buka kamera generasi milenial, yang sana generasi Z, Gen Z yang belum datang alpha. Kenapa? Alfanya masih utuh. Maka gen alpha belum dah. Gen alpha itu generasi yang lahir ketika Alpha Maret sudah ada. Itu namanya gen alpha. Bayangkan umur 8 bulan sudah tahu alpha. Mau jadi apa nenek? Kan gitu kan? Nah, itu namanya generasi alpha. Jadi kita hidup di era disrupsi. Kacau Pak semua. Apa yang kita lihat dulu hebat, sekarang jadi gak hebat. Kompas hampir bubar, Gramedia hampir tutup. Banyak industri-industri hebat pada masa lalu sekarang berantakan semua karena ada teknologi. Nah ini yang dikhawatirkan, Dajjal itu nanti dekat. Ya kan, Dajjal itu tafsirnya ada 2. Dajjal sebagai makhluk sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan Dajjal bisa juga adalah teknologi yang sekarang kita lihat. HP itu kan Dajjal Pak, matanya 1 di depan, di belakang ada 4, tapi di depan 1. HP itu Dajjal juga Pak, saya juga punya Dajjal ini. Ya kan, di HP ini taat dan maksiat bersatu Pak. Ya kan, orang bohong pakai HP Pak. Saya punya guru banyak kiai, gak mau punya HP Pak, kenapa? Banyak banget maksiatnya, gak mau punya HP. Jadi kalau mau ketemu ya silaturahmi ke rumahnya. Tanya aja jadwal kiai di rumah ada jam berapa. Jadi mereka datang itu berdasarkan itu. Saya punya guru sampai sekarang gak mau punya HP Pak. Sampai sekarang gak mau punya HP. Di rumahnya cuma ada telepon rumah. Jadi kemana-mana gak pakai HP, gak bawa HP. Dia cuma modal jam tangan, bawa buku catatan. Jadi kalau janji hari apa, Rabu jam berapa, dicatat. Rabu jam 4 akan ketemu dengan murid-murid ngaji di masjid ini untuk pengajian jam. Betul jam 4 dia datang. Bahkan sebelum jam 4 sudah datang. Saya tanya, Kiai kenapa nggak punya HP? Banyak dosanya. Kalau punya HP, coba Pak. Saya ditelepon Pak Mufromi. Ya, itu jawaban saya OTW terus Pak. OTW itu ada 2 makna. Yang pertama on the way, di jalan. Yang kedua itu OTW bahasa Jawa, yaitu ojo takon wae.
Jadi setiap kali ditanya nih jawabannya oke, berarti ojo takon. Maaf Pak Ustaz, ini OTW-nya OTW si Inggris apa OTW Jawa kan ya? Jawa, berarti jangan nanya lagi kan gitu kan? Ini banyak bohongnya, kita bohong di sini, memanipulasi semua di sini. Tapi bukan berarti saya nggak nyuruh Bapak jangan punya HP, jangan. Karena kalau saya nggak ada HP, kamu komen di undang saya bagaimana kan gitu. Nggak mungkin baca Fatihah saya kan gitu, tiba-tiba saya ngerasa kok kayak dirasani ya anak saya gitu kan. Akhirnya saya datang ke sini nggak mungkin. Jangan disrupsi ini Pak, semua serba berubah. Nah maka yang paling berat adalah bagaimana mempertahankan konsistensi atau istiqomah di dalam rangka. Nama masjidnya istiqomah. Tapi istiqomah itu maknanya ada dua Pak. Ada istiqomah bahasa Arab, ada istiqomah bahasa Pondok Labu. Istiqomah bahasa Pondok Labu adalah ikatan suami dan istri kalau di rumah. Nah, itu istiqomah dalam bahasa Pondok Labu. Istiqomah itu maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Badiru bis-shalihah." Segeralah kalian melakukan amal soleh. Fasadakunu fitnatun faqat min lailil mudlim. Nanti akan muncul fitnah bagaikan gelap malam. Kenapa dikatakan gelap malam? Karena zaman dulu belum ada listrik. Waktu malam sangat gelap sehingga orang tidak bisa membedakan lawan dengan kawan. Waktu malam sangat gelap sehingga orang tidak tahu mana jalan berlubang dan mana jalan tidak berlubang. Rasulullah menggambarkan ini menggunakan tasbih balik di dalam ilmu sastra Arab, menggunakan majas perumpamaan bahwa fitnah itu begitu hebat sampai orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang semua dianggap benar. Kalau kata pelaku maksiat, ya nggak apa-apa kita melakukan perbuatan maksiat ini, yang penting kan kita nggak nyolong. Yang penting kita nggak nyolong. Artinya orang sudah tidak lagi tahu mana yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang benar. Fasatakunu fitnatun kaqatil lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti akan ada fenomena orang di pagi hari dalam keadaan beriman, sore dia berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya dia beriman, wa yusbihu kafiran, paginya dia kafir. Kenapa? Ya dia dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan kesenangan sedikit dari kehidupan dunia. Alhamdulillah, fenomena sudah ada, ya kan? Fenomena pemurtadan di mana-mana. Ya, Jawa Barat yang dikatakan orang-orang Jawa Barat yang dikatakan Islamnya kuat, sekarang banyak juga orang Jawa Barat yang pindah agama, terutama di kawasan Pangandaran, kawasan Cianjur Selatan, kawasan Sukabumi Selatan. Banyak orang Sunda pindah agama. Saya pernah dulu terpaksa adik saya itu membawa almarhum bapak saya ke rumah sakit Santo Terus. Karena darurat dibawa ke situ. Saya bilang memang nggak ada rumah sakit lain, yang dekat cuma ini. Aduh, saya bilang kan ada juga rumah sakit Muhammadiyah, kenapa nggak dibawa ke situ? Udah lah, usah berdebat, yang penting tolong dulu. Oke, tolong. Saya tungguin bapak saya. Kenapa? Karena saya mendapat informasi di situ ada layanan rohani. Orang yang dirawat di situ pasti didatangi oleh rohaniawan. Saya tungguin di situ. Datanglah Pak seorang cleaning service, seorang perawat. Namanya di sini Markus Asep. Markus Asep. Yang menjadi perhatian saya Asepnya itu. Biasanya Asep itu pasti Wahyudin, Asep Solihin. Betul kan? Asep Wahidin, Asep Solihin, Asep Amaludin, biasanya gitu. Ini Markus Asep. Akhirnya saya tanya, kan dari Sunda, mohon Pak, di mana? Di paling dia ke Pangandaran. Oh, itu terus transportasinya Pak. Bingung Pak yang bukan orang Sunda. Ya kan? Saking Sunda, pulau saking Sunda. Aku di Sunda nih di pulau nih Pangandaran. Pokoknya anjong corona, ya pokoknya perang Pangandaran itu yang apa? Biasanya bahasa dan mana dari Pangandaran sebelah barat. Oh,
Ustaz, jantan ayah Markus dan Kayu gitu kan? Kenapa bisa ada nama Markus di depan nama? Kalau teh kami abdi teh Pak Asep Awal Pak. Namanya dulu Asep Awal. Maka itu tuh Pak, orang tua abdi teh kan, aduh karena kami nage, rumah kampung gitu Pak. Pakai bahasa Sunda, jadi keterusan saya ini Pak. Namanya juga orang kampung, ya akhirnya Pak susah, ya saya dibawa Pak, dititip ke seorang ada di situ Pak aktivis kemasyarakatan. Oh gitu. Ya udah Pak, saya dibantu sekolah sampai sekolah perawat begini-begini. Tapi syaratnya harus ganti nama. Jangan ada Awaludin. Hilangkan Awaludin. Terus ya ini diganti yang di depan ini. Nah, terus kalau gitu lock out dong. Nanti lock out keluar. Oh keluar. Keluar dari mana Pak? Dari Islam. Oh Pak dulu saya Islam. Sekarang ya seperti yang Bapak lihat sekarang. Itu yang disebut yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi. Dan sekarang dianggap biasa. Dianggap biasa. Murtad itu dianggap biasa sekarang. Dan pada abad ke-13 seorang Habib dari Yaman yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sudah mengatakan nanti akan muncul fenomena di mana orang gampang keluar dari Islam. Itu beliau sudah mengatakan. Dengan 3 level murtad. Pertama dari murtad qauli, murtad ucapan, kedua murtad fi'li, murtad perbuatan, dan yang ketiga murtad i'tiqadi, murtad beneran. Murtad qauli, ucapan-ucapan orang agama lain itu dibawa-bawa. Ya kan? Dijadikan sebagai kebiasaan. Murtad fi'li, perbuatan-perbuatan penganut agama lain dipraktekkan. Simbol-simbol agama lain dipuja-puja, dipuji-puji, ditaruh di rumah sebagai kebanggaan. Itu murtad fi'li. Nanti yang ketiga ada namanya murtad i'tiqadi. Itu abad ke-13 beliau sudah mengatakan, abad ke-13 Hijriah. Ada seorang ulama bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nanti orang akan berani melakukan seperti itu. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setiap ada kesempatan melakukan amal soleh, yuk kita langsung beramal. Gak usah pikir-pikir lagi. Ya kan? Ada uang bisa melakukan cepetan kurban, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Kalau kita tahan, nanti Allah akan tahan juga rezeki yang datang kepada kita. Tapi kalau kita tidak tahan, kita keluarkan. Bismillah, saya percaya Allah sudah memberikan janji. Setiap yang keluar dari kantong kita di jalan Allah, maka Allah akan balas 700 kali lipat. Insya Allah. Kambing cuma 3,8 juta, Allah balas 700 kali lipat. Dapat nanti duit 2,1 miliar, insya Allah. Yakin. Gitu kan? Yakin. Kapan? Itu terserah Allah. Ya kan? Saya bukan Yusuf Mansur yang bilang besok insya Allah datang. Enggak, saya nggak bilang gitu. Enggak. Nanti Allah datang dengan caranya sendiri. Allah punya cara, nggak bisa kita dikte. Itu. Ya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Rumah dekat masjid. Perhatikan masjid. Ya kan? Apa yang bisa kita perhatikan? Waduh, karpet udah boleh gatal. Ganti. Ada rezeki, ganti cepetan. Oh ya toiletnya itu kurang untuk alat pembersih, belikan langsung bagi rubis solihah. Itulah yang bisa menjaga iman kita dengan cepat melakukan amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman yang penuh dengan perubahan ini, mari kita memperbanyak kalimat tauhid sebagai zikir kita. Apalagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kalau Ramadan yang terbaik 10 hari terakhir, bulan Zulhijjah yang terbaik di 10 hari pertama. Sampai nanti kita takbiran di tanggal 10. Maka kita manfaatkan setiap kebaikan. Memperbanyak bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memperbanyak kalimat tauhid. Itulah yang membuat iman kita terjaga, keberkahan kita terpelihara. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua, menjaga anak-anak kita
memberikan manfaat bagi masyarakat kita, dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari fitnah akhir zaman, fitnah dunia, dan fitnah akhirat. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya sampai di sini. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik apa yang Pak Ustaz katakan tadi, bahwa di Mekah atau di Madinah itu orang untuk cari rezeki adalah santai. Sedangkan di Indonesia orang itu pergi dan lima kurang informasi, begitu aja. Dan menarik sebagai Pak Ustaz bisa mengatakan bahwa itu akibatnya waktu di Mekah itu memang Ibrahim berdoa agar supaya umat di situ itulah yang tidak rezeki malah Ibrahim para mukoma. Nah di Madinah juga seperti itu ketika Muhammad. Nah kalau soal Anas yang seperti kenapa doa Nabi Muhammad ya yang didoakan surat Anas tidak ada satupun pendapat saya bahwa kalau doa Nabi Muhammad itu tidak pasti dikabulkan. Pada zaman itu semuanya bangsa bertanya, karena itu doa Nabi Muhammad pasti dia dijawab kan itu. Ada juga yang didoakan Nabi Muhammad, tapi mereka kayak langsung dia kan kena tingkat. Dia banyak kali mereka didoakan dari mulai orang situ. Nah jadinya memang saya pikir ya untuk tadi, terutama mungkin dari sini karena kita kurang khusyuk atau kurang istiqomah dalam melakukan ibadah itu. Kedua, memang beda gitu antara di Mekah di Indonesia itu beda, jelas beda sekali. Kita memang pertama didoakan oleh Nabi Ibrahim, kedua Rasulullah tidak ada satupun yang doa Rasulullah tidak akan dijadikan, tidak pasti. Memang doanya akibat percaya dan doa segala macam. Itu yang pertama. Jadi memang tidak bisa dibandingkan perkataan orang kata, oh kurang pergi pagi kurang belas itu juga nggak bisa juga. Yang kedua, saya sepakat juga dengan Pak Ustaz bahwa memang tadi di Finlandia misalnya bahwa itu komputer tidak diadakan Dikurangi penggunaannya. Ya, dikurangi ya kan, jadi itu saya kenal sebenarnya. Karena saya kan dulu saya waktu saya sekolah itu kita setahun kita tahu bingung kan itu. Anak saya ini, saya waktu bulan di Pawidaya nggak pernah buku. Tapi menurut saya bagus. Saya tanya gimana namanya? Dia di komputer. Lalu saya sekolahnya ke UI. Dulu saya baru sekolah gitu kan. Nggak pernah kita buku. Dan komputer gitu lah saya dari apa yang kedua yang berkembang di Indonesia itu nggak pernah kita buku saya. Singkatnya gimana? Singkatnya. Oke, baik. Saya jawab ya, saya tanggapin Pak ya. Baik. Bapak merasa pernah didoain oleh Nabi nggak? Enggak. Bapak merasa pernah didoakan Nabi? Secara langsung? Tidak, tapi saya tidak langsung ya. Bapak pernah merasa didoakan oleh Nabi? Secara langsung kan tidak. Memang nggak mungkin Nabi ketemu Bapak. Ya kalau saya langsung iya kan didoakan. Nah, cukup Pak ya. Baik, saya katakan bahwa umat Nabi Muhammad semua didoakan oleh Nabi yang ada pada saat itu maupun yang ada nanti di akhir zaman. Apa doa Nabi kepada umatnya tentang rezeki? Ada di hadis, Allahumma barik li ummati Muhammadin fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi semua umat Nabi Muhammad, termasuk kita. Kita umat Nabi Muhammad. Allahumma barik li ummati Muhammadin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada semua umat Nabi Muhammad fi bukuriha, di waktu pagi mereka, di waktu subuh mereka. Ini berkaitan dengan rezeki. Maka di situ ada orang yang menangkap doa itu, ada yang nggak menangkap. Yang menangkap doa itu gimana caranya? Bangun kayak Bapak dari rumah sini. Bapak kesini itu menangkap doa Nabi Muhammad. Dapat nggak keberkahan? Insya Allah dapat.
Maka orang yang rajin sholat subuh di masjid, rajin dia sholat subuh, insya Allah rezekinya nggak susah. Saya bisa bilang begitu. Orang yang rajin sholat subuh di masjid, rezekinya nggak susah. Saya sudah buktikan. Mujarab, sudah ada bukti bahwa orang yang rajin sholat subuh di masjid nggak susah rezekinya. Nggak susah. Kenapa banyak orang Islam miskin malah sholat subuh? Itu aja udah gampang. Ini kalau rajin Pak, penuh nih kayak sholat Id Pak, penuh. Di mana tempat ada orang Islam rajin sholat subuh Pak? Lihat masjid cukup harian. Itu masjidnya jelek Pak, nggak bagus. Bapak udah lihat? Tapi orang mau sholat subuh pakai sholat Jumat. Sampai orang dari luar situ datang cuma pengen sholat subuh di masjid cukup. Sampai banyak hotel di sekitar situ, cuma pengen sholat subuh. Apa itu nggak seperti Mekah dan Madinah? Itu sudah bukti di Yogyakarta. Jadi kalau misalnya Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim, betul, memang Allah menjadikan Mekah sebagai tanah yang dicintai. Madinah didoakan Nabi Muhammad, betul. Tetapi apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Bukhari? Ju'ilat lil ardu masajidan. Semua bumi, muka bumi ini dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid, sebagai tempat yang diberkahi. Maka di mana ada orang Islam di situ berkah. Di mana ada orang Islam di situ berkah. Ada namanya Gunung Selamat, bapak saya asli Gunung Selamat, Pak, Jawa Tengah. Itu dulu gunung namanya Gunung Agung. Meletus hebat di tahun 1300, hancur kerajaan di situ, hancur. Kerajaan di situ hancur. Datang seorang ulama di abad ke-15, namanya Syekh Abdul Rahman, datang ke situ, mengislamkan penduduk lereng Gunung Selamat. Diislamkan semua. Cuma satu pesannya. Jaga gunung dengan apa? Dengan syariat. Jaga gunung dengan syariat. Dengan ibadah. Dengan sholat. Maka setelah banyak orang masuk Islam di gunung itu sampai sekarang gunung nggak pernah meletus dari mulai abad ke-15 sampai sekarang. Kalau meletus cuma dem, begitu saja. Ya kan? Cuma meletus begitu aja. Kenapa? Orang di sana itu rajin ibadah. Subuh, waktu zaman listrik belum masuk, sudah kedengaran orang sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Orang Jawa, subuh Pak, kedengaran lewat hutan-hutan itu kedengaran orang sholawatan. Iku sinten Mbah sholawatan. Iku wong ning Banjarnono, desa Banjaran, kedengaran. Itu ramai orang azan subuh itu. Gunungnya tidak meletus. Kenapa? Kalau kita jaga dengan ketaatan, Allah berikan keberkahan. Maka bukan cuma Mekah Madinah saja, semua bumi kalau ada ketaatan itu Allah pasti kasih keberkahan. Saya cuma mau mereview ini Pak, tahun 80, 90 kita semua nih Pak berangkat kerja jam 7 pagi, jam 5 kita udah pulang ke rumah. Dan anak-anak kita nyambut Pak, kita berangkat pulang di Jakarta itu nyambut Bapak pulang. Jam 5 orang tua pulang kerja, sampai setengah 6 Pak di rumah. Begitu aja orang semua berangkat ke masjid Pak di Jakarta. Sekarang sulit Pak. Kenapa? Anak-anak tidak melihat bapaknya lagi di waktu sore hari, tidak melihat. Gak ada kebanggaan anak-anak itu menyambut bapaknya pulang kerja. Kenapa? Pola hidup sudah berubah. Pola kehidupan sudah berubah. Berubah pola hidup. Pola hidup berubah kenapa? Mindset berubah kenapa? Gaya hidup. Wah, saya kan bisa rugi. Harus bisa dong beli Mercy. Ya kan? Yang versi apa itu? AMG, AMS. Masa lu sampai gak bisa beli Mercy? Menganggap bahwa kuliah itu pasti ada relasi dengan kekayaan. Oh, Haji Isam nggak kuliah Pak. Haji Isam konglomerat, iya kan? Haji Isam nggak kuliah. Ojek asalnya saya tahu. Dia ngojek di Kalimantan Selatan, punya tambang batu bara, punya jolin, nggak kuliah kaya. Ya kan? Gibran nggak kuliah wapres. Apa nggak nyesek saya kan gitu kan? Nggak nyesek. Percuma saya terus PPTN 3 kali Pak, matematik saya jawab semua. Kalah sama Gibran Pak, kalah saya. Ya itu kan karena politik. Nah itu dia.
Itulah poinnya kan gitu kan. Berarti kalau gitu kita kembali kepada khitbah agama kita. Apa itu? Kesolehan dan ketaatan itu yang membawa keberkahan. Saya tanamkan kepada anak saya, semua anak saya kuliah tinggi Pak, tiga-tiganya. Saya dosen UI, anak saya kuliah tinggi. Saya bilang institusi kampus tidak menjamin kamu sukses di dunia tidak. Yang menjamin kamu sukses itu apa? Dekat sama yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bukan cuma pinter, tapi berbersih, dekat kepada Allah. Nanti tanda kamu beneran. Kalau bapakmu ini mati, kamu yang mandikan jenazah bapak. Kamu yang ngelatin bapak. Kamu yang doa di atas kubur bapak. Kamu doa tiap malam untuk bapak. Itu tandanya bapak sukses mendidik kamu dan kamu juga. Begitu namanya dekat kepada Allah. Nah inilah yang dipahami oleh orang-orang Arab. Orang-orang kerja, saya tahu. Saya punya teman orang Saudi banyak. Banyak kalau saya orang Saudi. Orang Madinah banyak. Mereka yang kelihatan sakit Pak. Nggak ngoyok ya udah. Gagal bisnis rugi. Ya udah. Emang udah gimana dong? Ternyata rugi. Saya punya kawan, ada seorang konglomerat dari Uni Emirat Arab namanya Khalid Al-Faktur, umur 78 tahun masih bisnis, punya pesawat sendiri, punya hotel di mana-mana. Saya lihat gimana caranya Syekh? Yang pertama, yang dekat sama Allah. Itu dulu yang sampaikan, dekat pada Allah, dekat sama Allah. Jangan lupakan Allah dalam semua. Yang kedua, yang jujur dalam berbisnis. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu. Dikasihlah jalan-jalan. Nah kita ini sudah kelamaan teracuni oleh otak Yahudi Pak. Kira kita ini, ya kan? Otak Yahudi masuk nih. Lewat apa? Film-film Hollywood yang kita tonton dari tahun 80-an di TVRI dan di RCTI. MacGyver, kan gitu kan? Apalagi itu zaman dulu kan Doraemon, semua dari kantong ajaib keluar. Wah kan begitu. Kita nggak pernah diajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakalna, rajin sholat, ibadah yang kan? Nah insya Allah dengan begitu keberkahan itu akan mengambil ya kan? Silakan kalau Bapak punya pandangan sendiri itu silakan, saya tidak pernah memaksakan, tetapi saya cuma ingin memberikan satu garis, menggarisbawahi bahwa ketaatan dan kesolehan itulah yang membuat Allah membukakan berkah. Nah di situ poinnya. Tapi kalau kita tidak taat dan tidak soleh, maka tidak akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli farid, ya mughni kulli faqir, ya ma'mana kulli mukhir, ya muqawwi kulli dha'if, yassir 'alaina kulli 'asir. العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yes,